Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Ade Irfan dari kelas PTIKB 2020. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem elektronika analog dan digital. Baik, dimulai dari poin pertama, yaitu analog dan digital. Analog adalah sistem pengolahan sinyal yang datanya diolah secara kontinu atau bertahap. Sedangkan digital adalah pengolahan sinyal yang datanya diolah secara diskrit, yaitu nilainya berubah secara ekstrim, naik atau turun secara drastis. Poin kedua yaitu data dan sinyal. Data didefinisikan sebagai besaran yang mempunyai atau membawa informasi, sedangkan sinyal adalah representasi data tersebut dalam bentuk besaran listrik seperti tegangan atau arus. Poin ketiga yaitu elektronika analog. Elektronika analog ialah bidang elektronika yang membahas sinyal listrik yang bekerja pada rangkaian elektronik bersifat kontinu. Sedangkan komponen yang digunakan umumnya disebut komponen diskrit. Poin keempat, sinyal analog, yaitu sinyal analog juga disebut sebagai gelombang elektromagnetik yang secara terus-menerus disebarkan melalui berbagai media transmisi. Contoh analog yang paling mudah adalah suara, seperti pada teknologi telepon atau radio konvensional. Poin kelima yaitu data analog. Data analog adalah data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Gelombang pada sinyal analog yang umumnya berbentuk gelombang sinus memiliki 3 variabel dasar, yaitu amplitude, frekuensi, dan phase. Amplitude merupakan ukuran tinggi rendahnya tegangan dari sinyal analog. Sedangkan frekuensi adalah jumlah gelombang sinyal analog dalam satuan detik, dan phase adalah besar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Poin keenam yaitu transmisi analog. Transmisi analog merupakan pemindahan sinyal analog tanpa mengurangi kontennya sama sekali. Transmisi analog terbagi menjadi dua, yaitu analog to analog transmission. Konversi analog ke analog atau modulasi adalah representasi informasi analog dengan sinyal analog, yang dimana ini adalah proses berdasarkan karakteristik gelombang pembawa bervariasi sesuai dengan amplitudo instan dari sinyal modulasi. Kedua, digital to analog transmission. Digital to analog converter atau DAC adalah perangkat elektronika yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital atau diskrit menjadi sinyal analog atau kontinu. Poin ketujuh yaitu elektronika digital. Elektronika digital adalah sistem elektronika yang menggunakan isyarat digital. Elektronika digital juga bisa dikatakan sebagai rangkaian elektronika yang membutuhkan aliran listrik atau energi kimia untuk menggerakkan atau membuat benda tersebut berfungsi. Rangkaian elektronika digital biasa dilambangkan dengan notasi aljabar 1 dan 0, yang dimana notasi 1 melambangkan terjadinya hubungan, sedangkan notasi 0 melambangkan tidak terjadinya hubungan. Poin ketujuh, sinyal digital. Sinyal digital merupakan hasil teknologi yang dapat mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1 sehingga tidak mudah terpengaruh oleh noise. Proses informasinya pun mudah, cepat, dan akurat. Tetapi transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Sinyal tersebut disebut sebuah bit. Poin ke-8, data digital. Data digital adalah data yang menggunakan sistem biner, yaitu 0 dan 1 atau on dan off dalam menginterpretasikan informasinya. Poin ke-9, transmisi digital. Transmisi digital merupakan proses pemindahan sinyal digital untuk pengiriman jarak jauh. Transmisi digital memerlukan alat pengulang atau repeater. Transmisi digital terbagi menjadi dua, yaitu 1. Digital to digital transmission, atau data atau informasi dapat disimpan dalam dua cara, analog dan digital. Agar komputer dapat menggunakan data, itu harus dalam bentuk digital diskrit. Untuk mengirimkan data secara digital, harus dikonversi terlebih dahulu ke bentuk digital. Kedua yaitu analog to digital transmission. Analog to Digital Converter atau ADC adalah pengubah input analog menjadi kode-kode digital.
Umumnya ADC digunakan sebagai perantara antara sensor yang kebanyakan analog dengan sistem komputer seperti sensor suhu, cahaya, tekanan atau berat, aliran dan sebagainya. Kemudian diukur dengan menggunakan sistem digital atau komputer. Perbandingan sinyal analog dan digital. Dalam pengiriman sinyal melalui media transmisi, sinyal analog mudah terkena gangguan atau noise, sehingga di sisi penerima sinyal tersebut terdegradasi. Sementara untuk sinyal digital, selama gangguan tidak melebihi batasan yang diterima, sinyal masih diterima atau dikenali dalam kualitas yang sama dengan pengiriman. Dengan alasan ini, keluar ide pemakaian bersama sinyal analog dan digital, yaitu selama diusir berbentuk analog dan selama di media transmisi berbentuk digital, pengubahan sinyal dilakukan dengan pembagian sinyal analog atau continue menjadi sinyal biner atau berbentuk bit 1 dan 0 untuk selanjutnya ditransmisikan kepada media transmisi. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.